Sapa rohani kecil menemani hari-hariku. Mari kita wartakan kabar gembira tentang kasih dan damai sejahtera. Dengan kasih Tuhan kita kuatkan, membangun iman, teguhkan harapan. Halo adik-adik, hari ini adalah hari yang indah bukan? Kita bertemu di Safari Rohani Kecil yang penuh dengan petualangan iman dan cerita inspiratif, khususnya untuk adik-adik yang cerdas dan bersemangat. Kakak Cia akan menemani adik-adik untuk menjelajahi kisah-kisah yang luar biasa. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Di sebuah tanah yang subur dan indah, hiduplah seorang pemuda tampan dan tinggi dari suku Benyamin, putra Kis yang bernama Saul. Pada suatu hari, keledai-keledai ayahnya hilang, dan Saul bersama pelayannya pergi mencarinya. Perjalanan mereka membawa mereka ke seorang nabi besar, Samuel. Kita sudah mencari keledai-keledai ini kemana-mana, tetapi belum juga menemukannya. Mari kita pergi ke kota. Di sana ada seorang nabi yang mungkin bisa membantu kita. Baik Tuan Saul, mari kita pergi menemui Nabi Samuel. Setelah mereka tiba di kota, Allah telah memberitahu Samuel bahwa seorang pemuda dari suku Benyamin akan datang kepadanya. Dan dia harus mengurapi pemuda itu sebagai raja atas Israel. Ketika Saul bertemu Samuel, terjadilah percakapan yang mengubah hidupnya selamanya. Selamat datang Saul. Jangan khawatir tentang keledai-keledaimu yang hilang, karena mereka telah ditemukan. Namun lebih penting lagi, sebuah harapan Israel tertuju kepadamu dan kepada keluargamu. Aku hanyalah seorang Benyamin yang terkecil dari suku-suku Israel. Mengapa engkau berbicara demikian kepadaku? Samuel membawa Saul ke rumahnya, memberi Saul tempat kehormatan dalam perjamuan. Dan pada keesokan harinya mengurapi Saul dengan minyak sebagai tanda bahwa dia telah dipilih oleh Allah menjadi raja pertama Israel. Dengarkanlah Saul, Tuhan telah memilihmu untuk menjadi pemimpin atas umatmu. Engkau harus memimpin mereka dengan bijaksana dan taat kepada Tuhan. Saul pun kembali ke rumahnya dengan hati yang dipenuhi oleh campuran kebingungan dan harapan. Waktu pun berlalu dan Saul mulai memerintah sebagai raja, membawa kemenangan demi kemenangan bagi Israel. Namun, saat kejayaan Saul memuncak, ketidaktaatan mulai menyusup ke dalam hatinya. Suatu hari, ketika perang melawan Filistin semakin dekat, Saul tidak sabar menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pasukan mulai bergerak. Samuel tidak kunjung datang. Aku akan mempersembahkan kurban ini sendiri. Ketika Samuel akhirnya tiba, dia sangat kecewa dan marah. Apa yang telah engkau lakukan, Saul? Engkau telah melanggar perintah Tuhan. Karena itu, kerajaanmu tidak akan bertahan. Ketidaktaatan Saul memuncak ketika dia tidak mematuhi perintah Allah untuk membinasakan semua orang, Amalek dan harta benda mereka. Samuel datang untuk menegur Saul. Mengapa engkau tidak mematuhi suara Tuhan? Apakah Tuhan lebih suka kepada korban daripada keselamatan? Karena engkau telah menolak firman Tuhan, Tuhan juga
menolak engkau sebagai raja. Aku telah berdosa. Aku takut kepada rakyat dan mendengarkan mereka. Ampunilah dosaku dan kembalilah bersamaku, agar aku dapat menyembah Tuhan. Aku tidak akan kembali bersamamu. Tuhan telah merobek kerajaan Israel dan tanganmu hari ini, dan memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Allah kemudian mengarahkan Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja berikutnya. Sementara itu, Saul semakin jauh dari Tuhan, dihantui oleh roh jahat. Daud yang telah diurapi sebagai raja di masa depan dipanggil ke istana untuk memainkan kecapi bagi Saul dan menenangkan hatinya. Tuhan berikanlah ketenangan pada Raja Saul. Meskipun Saul awalnya menyukai Daud, kecemburuan mulai merasuk ketika Daud menjadi pahlawan setelah mengalahkan Goliat. Saul pun mencoba membunuh Daud berkali-kali. Daud harus mati. Dia mengancam tahtaku. Ayah, Daud tidak bersalah. Dia setia kepada ayah dan kepada Allah. Akhirnya, pada suatu pertempuran di Gunung Gilboa, Saul terluka parah. Pembawa senjataku, bunuhlah aku, agar aku tidak jatuh ke tangan musuh. Aku tidak bisa, tuanku. Saul pun mengambil pedangnya sendiri dan menjatuhkan dirinya ke atasnya, mengakhiri hidupnya. Dengan kematian Saul, berakhirlah masa pemerintahan raja pertama Israel, membuka jalan bagi Daud untuk menjadi raja yang akan memimpin Israel menuju masa depan yang lebih cerah. Safari rohani kecil